Sorry, ini video 575. Dalam perang banyak sekali jebakan. Contohnya adalah ada orang latihan atau tanding kickboxing ya, jadi tinju pakai tendangan. Nah, kenapa kok lawannya itu kalah? Ternyata yang satu nggak pakai tinju, dia pakai dia pakai kaki, jadi dia selalu pakai kaki, jadi sehingga yang dilawan nggak bisa tinju, karena yang dilawan pakai kaki. Nah, itulah contohnya adalah perang. Nah, dalam perang Iran ini ya, Prabowo itu kan diajak ikut BOP, tapi dia nggak paham BOP itu apa, dan bagaimana caranya mengendalikan BOP. Apa peranan dia di BOP? Suaranya itu bagaimana? Bisa nggak dia mengendalikan Trump dan Netanyahu? Gini, dalam perang itu ibarat begini. Ya, saya mau nanya sama kamu. Kucing menangkap tikus. Mana yang kamu urus? Bagaimana cara mengendalikan keadaan ini? Kamu mengendalikan tikusnya apa mengendalikan kucingnya? Ya kucingnya. Kucing itu memang mau menangkap tikus. Kamu mau apa-apain ya tikusnya nggak bisa apa-apa. Dia bolak-balik ditangkap. Kucing nggak berdaya, maka dari itu kalau misalnya ada Palestina dimakan sama Netanyahu, kamu urus Netanyahu-nya. Kalau kamu nggak bisa mengendalikan Netanyahu, kamu ikut mati. Itu yang terjadi dengan BOP. Maka Prabowo itu ke kiri, dia ikut Yusuf Kala mati ya, karena dibunuh Netanyahu. Dia ikut Netanyahu juga mati, dimakan sama Yusuf Kala. Itu loh. Kalau kamu nggak ngerti mengendalikan BOP. Saya mau nanya nih sebelum membahas nih ya. Amerika itu perang lawan Iran itu kalah atau menang? Sekarang itu masih sekarang nggak bisa kapal Amerika itu lewat Selat Hormuz. Jadi Amerika itu kalah atau menang lawan Iran? Nah, orang banyak nggak paham bahwa perang Iran itu tujuannya bukan Hormuz. Hormuz itu nggak paten. Amerika itu nggak peduli Hormuz itu mau dibuka atau enggak. Nggak urusan. Trump itu nggak ngurusin Hormuz. Netanyahu itu dan Jared Kushner itu menantunya Trump, mau bikin real estate dan tambang gas di Gaza, Laut Gaza dan Lebanon. Saya ulang ya. Motivasi Trump dan Netanyahu adalah mantunya Trump itu dan Netanyahu mau bikin real estate di Gaza dan tambang gas di Gaza dan Lebanon. Dia mau menguasai gas di Laut Gaza dan Lebanon. Lebanon itu seperti Gaza, dia ada pantai, ada garis pantai, ada lautnya. Laut Lebanon dan Laut Gaza itu mengandung gas. Paham nggak? Hormuz itu nggak urusan. Ya tapi kalau misalnya kapal nggak boleh lewat bagaimana? Angkatan laut dan angkatan udara Iran itu sudah lumpuh sehingga Hezbollah itu mundur. Dia udah nggak dapat rudal, udah nggak ada habis. Sekali lagi ya, angkatan laut dan angkatan udara Hezbollah dan Iran itu lumpuh, bangkrut, bubar, is dead. Nah, tapi kan ada angkatan darat Hezbollah dan angkatan darat Iran. Itu nggak tahu orang. Minggu depan itu akan ada bom fiber optik, di mana kalau fiber optik itu dikasih bom, pecahan fiber optik itu akan masuk ke dalam kulit dan akan masuk ke dalam darah dan akan membunuh jantung. Saya ulangi ya, minggu depan akan ada bom fiber optik, di mana kalau bom itu dibungkus dengan kabel-kabel fiber optik, pecahan dari kabel itu akan masuk ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah dan masuk ke dalam otak, mati kamu. Dan itu kalau masuk ke dalam gardu listrik langsung konslet. Kalau dia masuk ke dalam kabel listrik, kabelnya langsung konslet. Kalau dia masuk ke dalam HP, HP-mu langsung mati. Kalau dia masuk ke dalam sapi, sapinya mati. Jadi seluruh sapi, manusia, handphone,
kabel listrik, mobil listrik, sutet, jaringan kabel-kabel listrik, gardu listrik, semua gadget, semua peralatan elektronik, semua internet, BTS, konslet karena ada bom fiber optik. Jadi fiber optik itu pecah dan masuk ke dalam darah. Langsung otaknya beku. Konslet karena ada fiber optik di dalam darah. Oleh karena itu satu contoh adalah mengendalikan BOP. Jadi mengendalikan BOP itu ada 3 ya. Kamu harus mengendalikan Netanyahu dan Trump dan mengetahui apa motivasi Trump dan apa motivasi Netanyahu. Motivasi Netanyahu itu adalah real estate dan ladang gas di Lebanon dan di Laut Gaza. Motivasi Trump itu adalah utang Amerika yang dicicil dari dana Soeharto. Maka dari itu, yang harus dilakukan Prabowo adalah pada waktu Trump itu mengambil dana 5.000 triliun dari dana Soeharto yang ada di BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, BBM, MRI, dan BBCA, itu harus diajak kontrak. Kalau nggak diajak kontrak, kamu diperkosa 17 kali, 17 tahun kamu diperkosa. Ketika mereka mengambil uangnya Soeharto, itu haknya siapa? Pada waktu ada Soeharto membuat rekening, di mana di dalamnya ada bunga IGGI sebesar 100.000 triliun. Itu haknya siapa? Walaupun Soeharto nggak ada, dan rekening itu nggak bisa dibuka. Iya, tapi itu haknya siapa? Coba dipikirkan, kalau itu memang sudah dipakai oleh Trump, harus dibuat kontraknya. Kalau nggak dibuat kontraknya, ya kita mati, Pak. Seandainya Indonesia itu jadi wakil komandan ISF, kirim 8.000 pasukan, lalu dibom seperti Unifil, mati 700 orang. Apa yang akan terjadi? Saya mau nanya, seandainya, lupa nggak mungkin Pak, masa tentara kita, ISF, dibom sama Israel? Loh, Pak, tentara Hamas itu yang mati 2 juta, Pak. Tentara Hezbollah, 2 juta yang mati. Tentara tentara Iran, 2 juta mati. Jangan ngomong Indonesia nggak bakal mati. Kalau mati 700 itu masih bagus. Kita masih dapat bonus hadiah. Pak, tapi kan Israel nggak pernah membunuh kita. Siapa bilang? Bulan November itu ada latihan militer antara Indonesia dengan Israel. Mati 23 marinir. Coba cek di Bandung Barat. Ada latihan militer bersama Israel dan Indonesia. Mati 23 tentara. Karena dicoba gitu loh. Dicoba dilakukan bom, lakukan getaran-getaran di dalam perut bumi, terjadi gempa beneran. Gitu, gempa beneran. Jadi itu digetar dari dalam. Jadi ada bom itu getar, bom getar. Ya, dia masukkan dalam lubang sejauh 2 km ke dalam tanah, lalu bom itu meledak di dalam perut bumi. Getaran itu bisa meruntuhkan gunung. Mati 23 orang. Dan di Unifil itu udah mati 7 orang. Jadi jangan ngomong bahwa kita mau kirim pasukan 8.000 orang ke Gaza. Kalau mati gimana? Jadi jangan berpikir mau mendamaikan Hamas atau Hezbollah atau Iran. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya ini kucing itu udah makan tikus. Kalau kucingnya nggak bisa dijewer, nggak usah ikut-ikut. Kamu juga ikut dimakan. Kira-kira ini edukasinya. Bagaimana skenario yang harus diantisipasi apabila jumlah personel ISF yang gugur mencapai 500? Itu yang patut dijamin. Bila Netanyahu dan Trump sama-sama tidak melindungi ISF, maka implikasinya setara dengan mengirim TNI ke jurang kehancuran. Perlu diingat, Hamas dan Hezbollah saja sudah cukup untuk menyingkirkan diri dari perhitungan langsung. Lalu,
Bagaimana strategi yang tepat untuk menjalin akses dan membangun pendekatan kepada para influencer yang berafiliasi dengan Netanyahu? Seperti ungkapan pepatah, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, tanpa adanya komunikasi yang hangat dan saling merengkuh di antara Trump, Netanyahu, dan Prabowo. Lalu di mana letak jaminan perdamaian? Bagaimana sesungguhnya konsep serta alur penyelesaian Gaza? Prabowo masih tampak naif ketika berupaya meredakan konflik antara Hamas dan Hezbollah. Namun langkah itu problematis, seolah kucing sendiri yang disuruh mendamaikan tikus, padahal dialah yang justru mengurus dan mengendalikan keadaan. Mengendalikan Gaza pada hakikatnya hanya mungkin melalui pengendalian arus kebijakan yang dijalankan oleh Trump dan Netanyahu.